Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita melanjutkan bahasan kita dari hadis-hadis Al-Arba'in Nawawiyah. Kita sampai pada hadis ke-34. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati', jika dia tidak mampu, fa bi lisanihi, maka dia rubah dengan lisannya. Wa illam yastati' fa bi qalbihi, jika dia tidak mampu maka rubahlah atau ingkarilah dengan hatinya, dengan qalbunya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah iman yang paling rendah. Hadis riwayat Muslim. Saya ulangi, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati', jika dia tidak mampu merubah dengan tangannya, fa bi lisanihi, maka rubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati', jika dia tidak mampu merubah dengan lisannya, fa bi qalbihi, maka dia ingkari dengan qalbunya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah iman yang paling lemah. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Tuhan, akhwat, para dokter yang Allah Subhanahu wa taala, kita membahas tentang salah satu ibadah yang mulia, yaitu ibadah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang ibadah ini Allah sebutkan banyak dalam Al-Qur'an, ya, dalam banyak ayat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Apa sifat kalian? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menunjukkan bahwasanya umat menjadi mulia karena mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian juga para rasul. Para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain apa, mubasysyiran wa nadhira, memberi peringatan, memberi kabar gembira, ya. Amar ma'ruf, kemudian memberi peringatan nahi munkar, ya. Sehingga tugas mereka adalah beramar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang pujian kepada umat Islam, ya. Allah mengatakan alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Walillahi aqibatul umur. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang jika kami menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi, ya. Amaru bil ma'ruf, yang mereka aqamus salata wa atau zakata, mereka mendirikan salat, mereka membayar zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar, dan mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya di antara kalian ada yang suatu umat yang mereka beramar ma'ruf nahi munkar, ya. Jadi Allah memuji umat ini menjadi mulia dengan beramar ma'ruf nahi munkar. Demikian juga nasihat Luqman kepada putranya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai putraku, ya, kata Luqman kepada putranya, Allah abadikan dalam surat Luqman, ya, aqimus salata, ya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai putraku, dirikanlah salat, beramar ma'ruflah, bernahi munkarlah. Wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah atas apa yang menimpamu. Artinya kalau kau beramar nahi munkar, pasti ada yang mengganggumu, maka bersabarlah. Demikian tafsiran sebagian ahli tafsir. Karena amar ma'ruf nahi munkar melazimkan adanya gangguan. Sudah pasti. Karena kita menghalangi orang dari apa yang dia sukai. Menyuruh orang pada perkara yang dia tidak sukai, atau melarang orang dari perkara yang dia sukai, ya. Maka menimbulkan ketersinggungan, itu sudah pasti. Makanya kata Luqman, wasbir ala ma asabak, bersabarlah. Demikian juga
seorang bisa keluar dari segala bentuk kerugian kalau dia beramar ma'ruf nahi munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal asri innal insana lafi khusr." Demi masa sungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Manusia dalam kerugian. Allah tidak mengatakan manusia merugi. Tapi Allah tidak mengatakan innal insana la khasir. Allah tidak mengatakan manusia merugi, tapi Allah mengatakan lafi khusr, dalam kerugian. Sehingga Allah mengatakan seakan-akan dia tenggelam dalam kerugian, kerugian meliputi dia dari segala arah. Kanan, kiri, depan, belakang, semua kerugian. Bagaimana cara dia selamat dari kerugian tersebut? Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Dia harus beriman, beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqq ya amar ma'ruf, nahi munkar, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan, dalam yang hak, dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi bernahi munkar. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak beramal nahi munkar. Itu sifat-sifatnya orang Yahudi, orang-orang Ahlul Kitab. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian seperti orang-orang yang tercerai-berai, terpecah belah setelah datang penjelasan kepada mereka. Setelah Allah sebutkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Adanya di antara kalian ada umat yang beramar nahi munkar. Kemudian Allah mengatakan wala takunu, janganlah kalian menjadi seperti orang Yahudi, Ahlul Kitab, orang Nasara yang mereka tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Mereka dilaknat. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. La bisa ma kanu yaf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, laknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Daud dan lisan Isa bin Maryam. Mereka dilaknat. Ya. Dzalika bima asaw. Kenapa mereka dilaknat? Karena mereka melakukan kemaksiatan wa kanu ya'tadun, dan apa yang pelanggaran yang mereka lakukan. Kata Allah, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak bernahi mungkar atas kemungkaran yang mereka lakukan. Kalau kita baca tafsir dari ayat ini, sebenarnya menyebutkan itu akibat orang-orang Yahudi, para pendeta-pendeta mereka, rabi-rabi mereka yang tidak berani beramar ma'ruf nahi munkar. Ketika ada penguasa melakukan pelanggaran, dia tidak berani menasihati. Takut jatah dia tidak diberikan misalnya. Ya, akhirnya mereka dilaknat. Padahal penguasa punya hak untuk dinasihati. Penguasa punya hak untuk untuk ditegur, ya. Mereka punya hak, ya. Makanya Nabi mengatakan ad-dinun nasihah. Agama nasihat, ya. Dia menyuruh Rasulullah, buat siapa nasihat? Lillahi wa li kitabihi wa li rasuli wa li ammatil muslimin wa ammatihim. Nasihat bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kitabnya, bagi imam-imam kaum muslimin. Mereka punya hak untuk dinasihati, punya hak untuk ditegur. Nah, ulama-ulama Yahudi, mereka karena mencari dunia, mereka tidak berani menegur, sehingga akhirnya mereka dilaknat. Ini semua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan tentang keutamaan beramar nahi munkar. Dan bahayanya kalau orang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, dilaknat, diberi adab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala jika seorang meninggalkan atau satu kaum sepakat untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita akan bahas hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Kita terjemahkan, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Hendaknya dia rubah dengan tangannya. Itu dengan kekuasaannya.
Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak mampu maka dengan lisan, dia ingkari dengan lisannya. Wa illam yastati', jika tidak mampu fa biqalbihi, dengan hatinya, dengan qalbunya. Wa dzalika adhaful iman, dan ini adalah iman yang paling rendah, yang paling lemah. Perhatikan, ini hadis menunjukkan kaidah bahwasanya fattaqullaha masata'tum, bertakwalah semampunya. Ada orang yang melihat kemungkaran, dia bisa rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dia rubah dengan lisannya, dengan tulisan, dengan peringatan, ya. Kalau tidak mampu, maka dia ingkar dengan hatinya. Maka itu adalah iman yang paling rendah. Bukan malah dia suka, malah dia kerjakan, itu namanya pelaku kemungkaran, ya. Tapi pertama kita bahas man ra'a, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Apa hukum amar ma'ruf nahi mungkar? Ya, hukum pertama pembahasan tentang hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada khilaf. Ada yang mengatakan fardu ain, wajib bagi setiap orang, yang mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Yang mengatakan fardu ain, mereka berdalil hadis Nabi mengatakan man, siapa saja. Ini umum. Man adalah isim syarat, memberikan faedah umum. Siapa saja lihat kemungkaran, maka dia harus tegur. Berarti nahi mungkar berlaku pada siapa saja. Tapi wallahu alam bisawab, yang lebih kuat adalah fardu kifayah, karena tujuannya adalah kemungkaran untuk yang penting diberhentikan atau ditegur atau diperingatkan. Allah mengatakan wal takum minkum ummatun, ya, dalam surat Al-Imran, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya dari kalian ada sekelompok umat, ya. Hendaknya ada sekelompok dari kalian. Sehingga kalau mengatakan semua orang wajib, bisa jadi kacau, ya, karena tidak semua orang berkompeten untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi intinya hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau seorang sudah sebagian sudah menegakkan, maka sudah cukup. Terus kata Nabi, melihat, man ro'a, siapa yang melihat, ya. Melihat artinya lihat langsung. Lihat langsung. Zahirnya adalah disuruh untuk melihat langsung. Adapun mendengar-dengar tidak. Kalau di depan mata dia ditegur. Kalau depan mata dia, maka dia tegur. Ada bukan dengar-dengar, dan makanya pertama mengatakan tidak boleh tajassus. Tidak boleh cari-cari tahu, enggak, ya. Kalau dia lewat, misalnya ada seorang kemudian sepertinya melakukan kemungkaran, tapi dia sembunyi di dalam rumahnya, tidak ada yang tahu, tidak mengganggu tetangga, tidak bikin keributan, maka tidak perlu tajassus, tidak perlu cari-cari tahu, enggak. Karena kalau lihat depan mata, mereka ingkari. Kalau enggak perlu cari-cari tahu. Ya, tidak perlu cari-cari. Kecuali kondisinya berbahaya, berkaitan dengan keamanan negara, itu lain cerita. Maka berhak untuk dicari tahu, berdasarkan informasi yang masuk. Tapi secara umum, tidak perlu kita cari-cari tahu. Kita ngecek komputer orang, ngecek WhatsApp orang, itu enggak boleh hukumnya. Enggak boleh. Dia melakukan kemungkaran tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia kalau minum khamar dalam rumah, dia tidak bawa keluar, tidak bikin keributan luar, hukum dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kerjaan kita untuk cari-cari tahu, enggak. Kecuali tadi berkaitan dengan kemudaratan, berkaitan dengan keamanan negara, itu urusan lain, ya. Tapi intinya hukum asalnya dia melihat langsung. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran. Apa yang dimaksud dengan kemungkaran, ya? Kemungkaran maksudnya yaitu ada dua model kemungkaran, ya. Yang pertama adalah yang wajib diingkari. Ini yang mana wajib diingkari? Dua model juga adalah yang disepakati.
yang disepakati merupakan kemungkaran. Merupakan kemungkaran. Yang kedua adalah khilaf tapi khilafnya lemah. Khilaf tapi khilafnya lemah. Maka boleh diingkari. Tidak semua khilaf kemudian kita diamkan. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafun lahu hadzun minan nazar. Tidak semua khilaf datang dianggap. Ada khilaf-khilaf tidak ada dalilnya sama sekali ya. Contoh yang disepakati kemungkaran, misalnya ijma' ulama bahwasanya itu kemungkaran. Banyak misalnya contohnya musik misalnya. Ijma' ulama ya, syirik misalnya. Ijma' ulama ya. Ini contoh hal-hal yang zina misalnya. Homo misalnya. Banyak hal-hal yang ini sepakat ulama bahwasanya hukumnya adalah haram, tidak ada khilaf di kalangan mereka. Nanti ada orang mencoba mengkhilaf-khilafannya, ada saja. Nanti orang liberal bilang oh homo boleh, orang liberal bilang zina boleh. Sebagian orang mengatakan oh ada musik ke musik ijma' ya. Ijma'. Yang mengingkari datang belakangan. Sudah terjadi ijma' sebelumnya. Ada khilaf tapi khilafnya lemah seperti misalnya riba nasi'ah. Ini sebagian salaf dahulu mengatakan tidak apa-apa yang riba fadl ya. Innama riba fin nasi'ah, yang mereka menganggap riba fadl. Ya, contoh. Riba fadl kata mereka ini khilaf, tapi kita bilang meskipun khilaf tapi khilafnya lemah. Yang benar riba dengan kedua modelnya riba nasi'ah pun riba fadl hukum adalah haram. Seperti misalnya yang memabukkan dari selain anggur. Selain anggur ya. Boleh nggak diminum kalau tidak mabuk? Boleh nggak diminum kalau tidak mabuk? Misalnya khamar terbuat dari beras, bukan dari anggur. Ya. Selama tidak mabuk, ada yang mengatakan tidak apa-apa. Kemudian ada lagi misalnya mengatakan, perkataan syad banyak. Ada yang mengatakan boleh berhubungan dengan istri dari dubur misalnya. Ada saja, kalau kita cari ada. Ada yang mungkin ada yang mengatakan boleh ini, boleh anu. Kita bilang enggak, itu khilafnya lemah semua. Boleh diingkari. Yang tidak boleh diingkari, contohnya apa? Adalah yang khilafnya kuat. Yang khilafnya kuat. Permasalahan-permasalahan yang khilafnya kuat. Tidak boleh kita ingkari. Yang ada kita cuma menasihati. Yang ada boleh nasihati. Atau perkara ijtihadiyah. Ijtihadiyah. Apa bedanya antara ini dengan ini? Kalau ini ada dalilnya. Cuma mereka berkhilaf tentang memahami dalil. Yang khilafnya kuat. Contoh misalnya masalah kunut misalnya. Kunut subuh. Kunut subuh. Nah, misalnya ya. Ada dalilnya tapi diperselisihkan dhaif atau tidak. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Banyak buku masalah khilaf banyak banget. Bikin buku fikih klasik isinya khilaf tok ya, banyak. Perkara ijtihadiyah ada perkara yang tidak ada dalilnya, kemudian secara nas maksudnya nasnya tidak ada. Ijtihadiyah itu nasnya tidak ada. Nasnya tidak ada. Lantas timbullah perselisihan tentang masalah sebut apa hukum ini, terutama masalah kontemporer tidak ada dalilnya secara tegas. Masalah muamalah banyak ada yang khilaf di antara masalah muamalah ya. Seperti bai' al-murabahah ada khilaf di kalangan para ulama. Banyak hal ya. Karena tidak ada nas yang tegas dalam masalah tersebut. Nah, kalau sampai pada hal-hal yang khilafnya kuat atau perkara ijtihad ini maka tidak boleh diingkari. Anda boleh menulis mengatakan salah, Anda mengatakan saya yang lebih benar boleh, tapi pengingkaran menjatuhkan, merendahkan maka tidak boleh. Ini kita bilang kadang adab tidak ada di sini. Ada hal-hal yang khilaf ya. Kemudian jadi ribut, jadi kita bilang enggak benar. Kalau yang masalah khilafnya kuat atau memang itu adalah perkara ijtihadiyah, maka silakan Anda menyampaikan. Dari ulama dari dulu mereka bantah-bantahan biasa. Madzhab ini bantah madzhab ini, madzhab Hanafi bantah Syafi'i, madzhab Syafi'i bantah madzhab Hanafi biasa. Perkara khilaf yang kuat, tapi mereka tidak menghina, merendahkan, mengatakan itu kemaksiatan, enggak. Hanya pada tahapan ini benar, itu salah, biasa. Ya. Dan juga seorang kalau ditegur jangan baper, jangan ini khilaf juga enggak apa-apa ditegur, enggak ada masalah. Tapi tidak sampai pada derajat pengingkaran. Cuma membahas ini lebih kuat, enggak ada masalah. Tapi ini dua model kemungkaran yang wajib diingkari jika kemungkarannya demikian, ya. Kemungkaran demikian. Adapun yang
kemungkaran ini maka tidak boleh diingkari. Ini jelas oleh para ulama. Ibnu Taimiyah menyebutkan, Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Ilamul Muwaqqi'in, kemudian An-Nawawi menyebutkan syarah Sahih Muslim. Para ulama hampir sepakat menyebutkan masalah ini. Bosnya seperti Syekh Utsaimin juga dalam syarah Arba'in Nawawi yang menyebutkan tidak semua kemungkaran yang dianggap mungkar boleh diingkari karena ada kemungkaran yang dianggap mungkar tapi ternyata ada yang wajib diingkari yang tidak boleh karena kemungkarannya masih diperdebatkan. Taib. Jika dia melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Dia merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya. Dan itu iman yang paling rendah. Sekarang berkaitan dengan ingkar. Ini semua berkaitan dengan al-ingkar. Pengingkaran. Ada 3 model pengingkaran akibat jika ditinjau dari dampak. Jika ditinjau dari dampaknya, maka ada 3. Ada 3 model. Yang pertama, kemungkarannya hilang. Setelah diingkari, kemungkarannya hilang. Atau kemungkarannya berkurang. Kalau begini kondisinya, maka ini hukumnya wajib. Wajib bernahi mungkar. Wajib. Yang kedua, hukumnya haram. Haram jika kemungkarannya menjadi lebih parah. Jadi lebih parah. Atau hilang dan diganti yang lebih parah. Hilang, namun diganti kemungkaran lain yang lebih parah. Yang lebih parah. Maka ini haram, tidak boleh seorang melakukan kemungkaran. Orang melarang seorang, kamu jangan merokok, tahu-tahu dia morfin misalnya, lebih parah. Ya, kamu jangan misalnya ini ternyata lebih parah. Kamu jangan berzina, dia malah membunuh misalnya. Maka ini tentu harus ada dipandang, seorang harus menilai ini lebih parah atau tidak. Lebih parah atau tidak. Dia harus lihat kalau ternyata perkiraan dia, tentu bukan hawa nafsunya, bukan karena ketakutan, tapi kalau dia benar-benar menurut ilmu yang dia miliki, dia lihat ini kalau diingkari lebih parah, maka jangan diingkari. Maka ini butuh fikih makanya, butuh fikih. Kemudian yang berikutnya yang ijtihadiyah. Seorang bisa lakukan atau tidak jika berganti dengan kemungkaran yang semisalnya. Ini jika akibatnya berganti dengan kemungkaran yang semisalnya. Berganti dengan kemungkaran yang semisalnya. Ya. Oleh karenanya, berdasarkan kaidah ini, kita dapati hadis-hadis tentang larangan memberontak kepada penguasa yang zalim, yang muslim sangat banyak. Dan itu perkara ijma, ya. Perkara ijma. Ya, sampai dinukil oleh para ulama, ya. Bahkan menjadikan itu adalah sikap dari Khawarij dan Mu'tazilah yang mengharuskan untuk memberontak kepada penguasa muslim yang zalim. Bahkan dalam buku-buku firaq kita bisa dapati bahwasanya perbedaan antara ciri-ciri Khawarij atau ciri-ciri Mu'tazilah, mereka sepakat dalam hal wajib untuk memberontak kepada penguasa zalim yang muslim. Kalau penguasa yang kafir lain cerita, ini penguasa zalim tapi dia muslim. Apakah wajib memberontak? Menurut Khawarij dan Mu'tazilah wajib. Hanya saja Khawarij memandang itu kafir sehingga harus diberontaki, sementara Mu'tazilah mengatakan mereka adalah fasik, harus diberontaki. Kenapa? Karena setelah diteliti, Ibnu Taimiyah menyebut dalam tempat, dalam Ujung Fatawa disebutkan bahwasanya demikian Ibnu Qayyim rahimahullah taala, pengalaman menunjukkan tidaklah sekelompok memberontak pada pemerintah yang sah muslim kecuali mudarat yang lebih besar, pertumpahan darah, kehancuran, atau datang pemerintah yang lebih parah daripada sebelumnya, penguasa yang lebih parah sebelumnya. Ini yang terjadi. Ini pernyataan para ulama, ya, pernyataan para ulama. Oleh karenanya Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan bahwasanya memang benar dulu sebagian salaf ada yang
tidak setuju dengan pemerintahan yang ada, ya. Tetapi kemudian istaqarra. Kata dia kemudian setelah itu para ulama telah menetap memilih pendapat bahwasanya tidak boleh ada lagi namanya pemberontakan kepada penguasa muslim yang sah. Kenyataan menunjukkan tidak terjadi pemberontakan kecuali akan menimbulkan dampak mudarat yang besar, pertumpahan darah yang luar biasa. Kalaupun tidak ada pertumpahan darah, biasanya kemudian berganti dengan penguasa yang lebih buruk, ya, lebih buruk. Ini kenyataan. Kalau dia mengatakan Ustaz bisa dia berhasil 1-2, kita bilang 1-2 tidak bisa secara itu nadir, hukumnya jarang, kebanyakannya lebih parah. Oleh karenanya seorang tunduk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama pemerintah zalim tidak boleh berontak. Selama dia muslim. Dia zalim, dia muslim tidak boleh berontak. Nasihat silakan jalan dengan prosedur nasihat yang baik. Tujuan kita adalah untuk mencari kemaslahatan. Karena kenyataan membuktikan bahwasanya kemungkaran yang diingkari dengan cara tersebut sejak zaman salaf menimbulkan dampak yang lebih parah. Sampai zaman sekarang. Itu pemberontakan terjadi di Suriah, lihat kayak apa hasilnya. Di Yaman hancur-hancuran sekarang, Libya hancur-hancuran sekarang. Kasihan, ya. Ya, terprovokasi oleh sebagian dai-dai yang semangat akhirnya lihat betapa banyak kehancuran sekarang, kemiskinan, kriminal, pembunuhan, nyawa tidak ada nilainya, ya. Artinya seorang tunduk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersabar, ya. Jadi ini contoh ingkar, ya, jika ditinjau dari dampaknya maka ada 3 model, ada yang wajib jika memang kemungkaran hilang, ya, kemudian ada yang haram tidak boleh tidak boleh dilakukan, dan ada yang perkara merupakan ijtihadiyah, ya, ijtihadiyah. Man ra'a minkum munkaran. Sekarang yang kita bahas juga adalah al-munkir, yang mengingkari. Yang bernahi mungkar. Ya. Atau yang beramar ma'ruf bernahi mungkar, ya. Kita bilang jika di bawah kekuasaannya dia boleh melakukannya, ya. Jadi hukumnya orang boleh mengingkari kemungkaran, tentunya dia harus berilmu bisa menimbang maslahat dan mudarat. Terus secara umum di bawah jika yang diingkari di bawah wilayahnya, di bawah kekuasaannya. Selain itu maka urusan pemerintah. Contoh seperti ini kalau contoh misalnya ayah terhadap anak, bisa dia ingkari misalnya, dia tegur, bahkan dia mungkin bisa hentikan. Ya, misalnya kalau zaman dulu majikan kepada budak, misalnya. Kalau sekarang misalnya bos kepada anak buah, dia punya kekuasaan. Kalau enggak dosa kerja sama saya. Dia punya kemampuan, dia tegur, enggak boleh. Bos kepada pegawai, ya. Terutama maksudnya wira swasta, ya. Wira swasta, ya. Kalau enggak mau, enggak usah sama saya. Saya bisa jadi supir yang lain, saya bisa jadi pegawai yang lain, saya bisa jadi bendahara yang lain, lepas, ya. Misalnya. Intinya dia harus menimbang maslahat dan mudarat. Di luar daripada ini, maka diserahkan kepada pihak yang berwajib. Maka serahkan kepada yang berwajib. Karena kalau kita serahkan pada setiap orang akan terjadi kekacauan. Orang tidak tahu ini munkar atau bukan. Bagaimana cara menghadapinya? Orang main hakim sendiri, ada yang mencuri dibunuh misalnya, mencuri ayam dibunuh, ada orang berzina dibunuh. Apakah padahal hukumnya tidak seperti itu? Ya, tidak seperti. Intinya kalau dibiarkan setiap orang akan terjadi pertumpahan darah, ya, main hakim sendiri, maka tidak dianjurkan. Ya, kita hanya bisa melakukan yang sebisa kita di bawah kekuasaan kita, di bawah naungan kita, mungkin kita bisa berhentikan. Selain itu maka tidak bisa. Kemudian yang berikutnya tentang al-munkar alaih, yaitu yang diingkari. Yang diingkari tentu dilihat siapa, tergantung siapa yang diingkari.
Tentu tidak sama antara anak kecil, beda dengan orang dewasa, beda dengan penguasa, beda dengan rakyat jelata, beda-beda. Caranya ada adabnya sendiri-sendiri. Adabnya sendiri-sendiri. Beda misalnya antara orang berkuasa, misalnya anak kecil, beda. Misalnya apa namanya, orang biasa, tentu ini ada aturannya. Karena tujuan kita bernahi mungkar, tujuannya untuk hilangnya kemungkaran, bukannya segera melampiaskan kemarahan. Makanya ada perkataan Ghazali, dia mengatakan, saya lupa perkataan ulama, dia mengatakan bahwasanya orang mengingkari kemungkaran seperti tabib sama pasien. Pasiennya bikin jengkel, tapi dia berusaha melakukan yang terbaik buat pasien. Tujuan dia bukan untuk mematikan pasien, enggak. Tujuan memperbaiki pasien semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan. Ya, semaksimal mungkin yang bisa dilakukan. Oleh karenanya dia bersikap dengan pasien tersebut sesuai dengan koridor maslahat dan mudarat. Ya. Tentu tidak sama antara orang biasa. Orang biasa mungkin bisa tegur langsung. Penguasa beda. Penguasa ada aturannya. Kalau mau tegur langsung depan dia, bukan main belakang misalnya. Ya, tegur depan dia. Dan kalau kita baca hadis ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ini kisahnya tentang apa? Kisahnya tentang Marwan bin Al-Hakam. Dalam Sahih Muslim, Marwan bin Al-Hakam ini ketika sholat Id, kalau salah Idul Adha, ya, dia khutbah dulu baru sholat. Dia khutbah dulu baru sholat. Padahal kita tahu sunnahnya kalau sholat Id, sholat dulu baru khutbah. Tapi dia tidak ingin kalau dia sholat orang pada pergi. Ini sebagian pendapat ya. Sehingga mereka mengatakan kenapa Marwan khutbah dulu baru sholat? Karena kalau dia sholat dulu nanti dia khutbah orang pada tinggalin. Ada yang mengatakan tidak. Dia khutbah dulu baru sholat karena dikhawatirkan orang baru berdatangan dari jauh. Khawatir kalau dia sholat sudah selesai orang terlambat. Intinya dia punya ijtihad yang dia akhirnya memutuskan bahwasanya dia khutbah dulu baru sholat. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menarik dia agar tidak naik mimbar. Sholat dulu. Dia mau naik mimbar ditahan, tapi dia tetap ingin naik mimbar. Akhirnya dia naik mimbar, datanglah seorang, kalau tidak salah Abu Mas'ud, ya, Al-Ansari, Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud, Abu Mas'ud Al-Ansari yang menegur. Dia mengatakan, as-salat qabla al-khutbah. Dia ngomong. As-salat, jadi Abu Sa'id Al-Khudri sudah berusaha mengingkari dengan tangan, tapi sang penguasa tetap naik. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri diam. Datanglah seorang sahabat yang lain, dia tegur. Dia mengatakan, as-salat qabla al-khutbah. Salat dulu sebelum khutbah. Marwan mengatakan, dalam Sahih Muslim mengatakan, qad turika ma hunalik. Kata dia lain. Ini kondisi sudah lain. Itu di zaman Nabi, iya. Sekarang kami tinggalkan karena ada maslahat sendiri sehingga kami mendahulukan khutbah daripada dia punya takwil ya. Saya mendahulukan khutbah daripada salat. Akhirnya ketika Abu Mas'ud Al-Ansari menegur, maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan maka dia telah menjalankan apa yang bisa dia lakukan. Sami'tu Rasulullah sallallahu aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, dia sebutnya hadis ini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang melihat kemungkaran tegurlah dengan tangannya, dan itu Abu Sa'id lakukan tapi tidak berhasil. Fa illam yastati' fa bi lisani, kalau tidak mau dengan lisannya. Abu Mas'ud Al-Ansari negur dengan lisannya. Tidak berhasil juga. Wa illam yastati' fa bi qalbi, tidak bisa sudah hati mengingkari. Ya. Ini berkaitan dengan penguasa maka boleh seorang menegur di depan penguasa langsung. Tapi niatnya ingin mencapai kebaikan. Makanya memang rawan kalau seorang menegur langsung di depan penguasa. Karena fatal. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Jihad yang terbaik adalah perkataan yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Ya. Kalau seorang maju ketemu penguasa mengatakan yang hak, kemudian dia bisa dibunuh, bisa dipenjara, bisa disiksa, dan macam-macam. Ya. Tapi bukan main belakang, depan. Jadi, kalau kepada penguasa, tentunya kita ingat, tujuan kita bernahi mungkar bukan hanya sekedar melepaskan kejengkelan, tapi untuk mencapai pada kebaikan. Beda antara orang biasa dengan penguasa. Penguasa kita ketemu langsung. Kalau yang lebih baik kita bisa berdua, kalau yang baik seperti dalam hadis ya, wal ya'khudh biyadihi wal yakhlu bihi, fal ya'khudh biyadi, barang siapa yang ingin memberikan man arada an yansaha bi sultan, siapa yang ingin memberikan nasihat kepada sultan, maka ambillah tangannya dan berdua-duaan dengannya ya. Kalau dia terima alhamdulillah, kalau enggak dia sudah ada ma alaihi, dia sudah menjalankan tugasnya. Itu yang cara terbaik, berdua tidak terang-terangan itu lebih baik. Ya, kalau tidak memungkinkan bisa langsung terang-terangan dengan kata-kata yang lembut seperti diriwayatkan dari, kalau enggak dari Khalifah Harun Ar-Rasyid atau dari Al-Ma'mun, disebutkan dalam Al-Muntazam karya Ibnu Jauzi ya. Ada seorang datang kepada khalifah, dia mengatakan, wahai khalifah, saya akan menasihati engkau, wa musyaddidun alaik, dan aku akan menasihati dengan keras, bersabarlah dengan nasihatku. Dia bilang kepada khalifah. Kata khalifah tersebut, tunggu sebentar.
Tunggu dulu, jangan begitu. Saya lastu syarran min Fir'aun wa anta lasta khairan min Musa. Saya tidak lebih buruk daripada Fir'aun dan kau tidak lebih baik daripada Musa. Saya tidak lebih buruk dari Fir'aun dan kau tidak lebih baik daripada Musa. Tapi Allah berkata kepada Nabi Musa tatkala mengutus kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Ucapkanlah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, siapa tahu dia sadar atau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau cara ini saya tidak perlu. Saya tidak mau nasihat seperti itu. Artinya manusia, kita enggak usah bicara, kita saja ada yang menasihat kasar kita terima, apalagi kita punya kekuasaan. Oleh karena seorang tujuan dia menasihati ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bukan cuma melampiaskan kemarahan, ya. Ikhlas bukan karena kepentingan tertentu, bukan karena kepentingan partai tertentu, bukan karena kepentingan golongan tertentu, tidak, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda menasihati. Saya ketemu langsung sampaikan itu yang terbaik dan itu afdhalul jihad. Afdhalul jihad karena tujuan kita adalah memberi perbaikan. Kalau ngomong di belakang ini seringnya tidak berhasil. Ngomong di belakang kalau tidak ikut prosedur seringnya tidak berhasil. Karena penguasa marah, tidak suka. Ya. Ada cara seperti itu ya. Dia tampakkan atau tidak tampakkan manusiawi. Kita nggak usah bicara kita saja kalau ada orang ngomong belakang kita suka. Kita nggak suka. Kita ini nggak punya apa-apa, nggak punya kekuasaan apa-apa. Kita nggak suka. Bagaimana ini orang yang punya kekuasaan? Maka silakan Anda beramal nahi munkar tapi dengan adab Islami yang diajarkan oleh syariat agar kita mencapai pada kemajuan. Ya. Nabi mengatakan barang saya melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati kalau tidak mampu fa bilisani maka dengan lisannya. Wa lam yastati fa biqalbi kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika dhaful iman dan ini yang paling rendah adalah mengingkari dengan qalbunya. Sebalik itu tidak ada lagi iman di balik itu. Maksudnya jika dia tidak mengingkari dengan hatinya dia masuk dalam cabang kekufuran. Jika tidak mengingkari dengan hatinya maka imannya hilang yang berkaitan dengan cabang ini. Bukan secara total imannya hilang, bukan semua iman. Tapi yang berkaitan dengan cabang kebaikan ini. Sekarang banyak orang yang lihat kemaksiatan bukan mengingkari, senang. Nonton film, nonton orang terbuka, senang. Mau diapain? Apakah dia kufur? Enggak, dia enggak kufur. Tapi dia tidak punya iman di cabang itu. Harusnya dia mengingkari. Kalau dia tidak mengingkari, tidak bisa dihentikan dengan tangannya, dengan lisannya, tidak bisa dengan hatinya. Tapi ternyata dia bukan mengingkari, hati malah senang, malah ingin lihat, malah ingin nonton. K-pop malah ingin nonton, malah hadir konsernya. Ini namanya dia tidak mengingkari kemungkaran, bahkan hobi dengan kemungkaran tersebut. Maka imannya hilang di situ. Tapi iman berkaitan dengan bukan seluruh imannya. Karena kita tahu iman bercabang-cabang. Setiap kebaikan ada cabang keimanan. Nah, pada cabang itu imannya tidak ada. Karena sebagian orang salah paham berarti kalau tidak mengingkari kafir. Kita enggak, bukan gitu maksudnya. Tapi dalam cabang itu imanmu tidak ada. Meskipun kau punya iman di cabang-cabang kebaikan yang lainnya. Baik, ini ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berkaitan dengan beramar nahi mungkar, ya. Jadi siapa saja kalau punya berkompeten untuk melaksanakan amar nahi mungkar maka dipersilahkan. Karena umat kalau tidak ada yang menasihati, tidak ada yang mengingkari, maka akan rusak. Orang-orang akan berjalan dengan hawa nafsunya, tidak peduli dengan larangan, tidak ada yang menegur. Kalau semua orang diam lisannya seperti setan bisu, tidak bisa menulis, tidak bisa ini, maka akan terjadi kemungkaran ya. Sekarang harus tegur, terutama kemungkaran-kemungkaran ya, ini adalah tugasnya para ulama ya, para dai. Ada kemungkaran tegur ya, tulis dengan tulisan, dengan ceramah ya, kita menegakkan hujah, menegakkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengar atau tidak bukan urusan kita. Tugas kita adalah menyampaikan dengan cara yang terbaik demi kemajuan bangsa dan kaum muslimin di tanah air. Maka harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam bishawab, sampai di sini saja mungkin saya sampaikan kepada para dokter. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.